Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Suci Ramadhani selaku pengampu mata kuliah Manajemen Properti. Di sini saya Setia Mega Yunita bersama dua rekan saya, Dwi Kresita Arjianti dan juga Alfian Rizky Agung Nugroho. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar evaluasi akhir semester Manajemen Properti dengan objek investasi pada apartemen. Oke, yang pertama, investasi. Menurut para ahli, terutama menurut Husnan, investasi adalah sebuah rencana yang akan dialihkan untuk sumber-sumber daya, baik untuk proyek besar maupun proyek kecil, dan bertujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ngomong-ngomong masalah investasi, terkait dengan objek yang kami bahas adalah apartemen. Kenapa sih kok harus investasi di apartemen? Jadi gini teman-teman, sebagai negara berkembang, pembangunan properti merupakan salah satu sektor yang sedang giat dilaksanakan agar di kemudian hari dapat dimanfaatkan untuk melakukan atau menggerakkan roda perekonomian. Nah, jadi tidak heran bila banyak perorangan maupun instansi yang berinvestasi melalui bidang properti dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu apartemen. Nah, kalau ngomongin investasi apartemen, pasti ada dong keuntungan sewa apartemen. Di sini, menurut kami ada 5 keuntungan sewa apartemen. Yang pertama, mulai menjadi tren dan sedang berkembang. Nah, aktivitas perkotaan membuat pertumbuhan jumlah penduduk kota semakin meningkat. Artinya, membutuhkan banyak lahan untuk fasilitas penunjang. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan peruntukan lahan pembangunan yang semakin sempit. Maka apartemen salah satu solusi terbaik di masa yang akan datang. Yang kedua, dapat dibeli dengan modal kecil. Gaya minimalis yang sedang menjadi tren tidak terlalu menuntut keberagaman ornamen yang memakan banyak biaya dan banyak waktu pengerjaan. Sehingga hanya perlu menampilkan visualisasi eksterior maupun interior yang minimalis, modern, dan elegan itu sudah cukup untuk menjual properti. Nah, yang ketiga, dapat disewa dengan periode yang beragam. Memberikan penawaran sewa unit dengan beberapa pilihan periode sewa, maka sangat ekonomis bagi seluruh kalangan yang menginginkan maupun membutuhkan unit apartemen. Jadi tidak harus periode yang lama. Yang keempat, harga jual yang akan meningkat. Kenaikan apartemen melebihi pertumbuhan tingkat inflasi, sehingga investasi tidak termakan inflasi, serta layaknya harga properti apartemen akan selalu mengalami kenaikan harga 5 hingga 10% per tahunnya. Nah, kebayangkan keuntungannya nanti seperti apa? Nah, yang terakhir, investasi yang berbasis simpanan. Jadi, kenapa sih kok investasi berbasis simpanan? Jadi pembeli itu tidak akan mudah tergoda untuk menjadikan investasi tersebut sebagai uang tunai dan menghabiskannya gitu. Jadi kan daripada uang buat belanja-belanja, mendingan apartemen bisa disewain jadi uang gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk pemilihan site. Site terletak di antara jalan raya utama, lahan kosong, dan laut. Pada bagian utara dan timur site berbatasan dengan laut, sementara pada sisi barat bertatapan dengan jalan raya utama dan sisi bagian selatan berbatasan dengan lahan kosong. Sedangkan jenis tanah pada site terpilih merupakan tanah gembur karena termasuk area pesisir pantai. Itu. Nah, untuk slide selanjutnya, kami akan membahas mengenai tinjauan site, masih permasalahan tentang site. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa dilihat juga dari gambar yang ditunjukkan oleh slide tersebut. Ada batas-batas utara, batas barat, batas selatan, dan batas timur. Nah, untuk lokasi site berada di Jalan Pantai Ria Kenjeran. Untuk luas site sendiri 9.100 meter persegi. Untuk harga tanah di area sana seharga 16 juta per meter perseginya. Sedangkan batas-batas site seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk utara, timur, dan selatan itu berbatasan dengan laut. Sedangkan sisi barat berbatasan dengan Jalan Pantai Ria Kenjeran. Kondisi site-nya, lokasi site berada di dalam area wisata pesisir, sehingga akses untuk ke dalam site atau bangunan hanya dari Jalan Raya Pantai Kenjeran, yang merupakan jalan dua arah dengan lebar jalan kurang lebih 20 meter. Nah, untuk lebih jelasnya, dari gambar yang paling bawah sudah ditunjukkan bahwa ukuran site tersebut adalah 70 kali 130 meter. Kemudian selanjutnya, setelah membahas mengenai lahan, kami akan melakukan evaluasi lahan terkait beberapa faktor.
Ada faktor sosial, faktor penggunaan tanah, faktor biaya konstruksi, faktor biaya pemeliharaan dan operasi. Nah, untuk faktor-faktor tersebut sendiri sudah ada beberapa sub-evaluasi seperti peraturan, aksesibilitas, strategis, estetika, kebisingan, ketersediaan utilitas air, saluran pembuangan, tenaga listrik, drainase site, orientasi matahari, dan lain sebagainya. Nah, untuk setiap sub-evaluasi tersebut juga sudah memiliki nilai atau skor atau poin-poinnya masing-masing, sehingga apabila kami simpulkan, yaitu yang pertama, lokasi cukup strategis sehingga memudahkan aksesibilitas penghuni. Yang kedua, cocok peruntukan apartemen karena ketersediaan unsur penunjang dan visualisasi alam yang disajikan. Yang ketiga, tingkat kebisingan yang rendah cocok digunakan sebagai area wisata maupun area tempat tinggal. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Kresita Arjianti. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama itu ada konsep, fasilitas, promosi, investor, dan event. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu konsep. Untuk konsep bangunannya, di sini akan membuat para investor untuk minat dalam membeli atau menyewa apartemen. Jadi kita itu membuat konsep bangunan yang sekiranya menarik untuk para pembeli. Yang kedua itu ada fasilitas. Di sini fasilitas itu memaksimalkan agar seperti marketnya itu bisa naik dan bisa menjadi pertimbangan untuk konsumen agar bisa membeli atau penyewa. Fasilitas penunjang itu diantaranya ada pusat perbelanjaan, ada gym, klub, atau dan lain-lain. Untuk promosi dalam hal pemasarannya itu kita promosi dalam berbagai media. Ada majalah, ada stasiun televisi, ada papan iklan, dan lain sebagainya. Dan mengenai fisik serta penawaran harga atau diskon juga itu bisa mendapat minat dari pembeli atau penyewa. Kedua, yang keempat itu ada investor. Menarik investor yang ternama. Jadi kita itu bekerja sama dengan investor ternama itu menjadi pilihan karena memiliki kemungkinan investor memiliki relasi yang cukup besar dan luas, serta dapat mempromosikan pada relasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu mengadakan event properti seperti open house yang dapat pilihan ajang pemasaran. Apabila memiliki fasilitas mall, juga bisa mengadakan event-event ternama untuk mendatangkan massa sehingga dapat menarik minat konsumen. Jadi di situ pada event tersebut biasanya kan ada bazar-bazar gitu kan ya. Jadi kita itu memberi kayak diskon atau berapa untuk beberapa konsumen. Jadi konsumen itu bisa ngikut menyewa atau membeli apartemen kita. Oke, selanjutnya di sini tuh ada konsep bangunannya. Ini berbentuk seperti piramid atau piramidnya itu spiral. Selain sebagai tempat tinggal atau tetap atau sementara, bangunan apartemen ini tuh menyusung konsep sebagai pusat perbelanjaan, perkantoran, public space, dan rekreasi. Bentuk bangunan yang unik turut serta menjadi daya tarik visualisasi. Jadi, konsep ini tuh agar menarik minat untuk membeli atau menyewa apartemen kita. Oke, ini ada media promosi untuk kita menyebar atau memberitahu kepada konsumen itu melalui majalah, stasiun televisi, surat kabar, media sosial, papan reklame, dan event. Semakin banyak media promosi yang akan kita buat, jadi para investor juga akan semakin banyak juga datang untuk menyewa apartemen kita. Kemudian kita harus bekerja sama kepada investor ternama seperti Travelio, ada BCA, ada UPH. Terus
Di dalam apartemen itu juga bisa ada Heru juga, itu kan perusahaan besar di bidang promosi. Terus kemudian ada Matahari juga. Matahari adalah salah satu retail store fashion terbesar. Jadi para pembeli itu, para investor itu bisa menyewa atau membeli apartemen. Jadi seperti mempunyai daya tarik tersendiri untuk menyewa apartemen. Kemudian kita membuat event. Kenapa event? Event itu membuat sesuai dengan target market. Menentukan segmen market sangat penting dalam memasarkan produk karena akan menentukan bagaimana strategi yang bagus untuk memasarkan suatu produk tersebut. Untuk target market kita itu seperti para pembisnis, pelajar, keluarga, dan masyarakat umum. Kemudian event kita seperti apa? Event kita itu seperti event yang dapat menarik minat pengunjung pada properti. Seperti properti expo, workshop developer properti, ada musik festival, fashion event. Sehingga event itu bisa mendatangkan massa sehingga dapat menarik minat konsumen. Itu adalah strategi permasalahan yang kita buat. Maka strategi tersebut dibaik sebaik-baik mungkin agar menjadi pertimbangan konsumen dan minat investor. Perhitungan biaya konstruksi dan biaya investasi. Di sini ada jenis biaya yaitu persiapan, pembangunan seluruh lantai, biaya lahan sekap, biaya pembangunan, biaya pemeliharaan, biaya konstruksi, biaya tanah, biaya arsitek, biaya administrasi, dan lain-lain. Di mana persiapan di sini menggunakan luas lahan 9.900 meter persegi. Dengan yang dianggarkan yaitu sebesar untuk persiapan 500 juta rupiah. Yang kedua untuk pembangunan seluruh lantai atau totalnya itu 17 miliar 300 juta. Untuk lahan sekapnya 350 juta. Untuk biaya pembangunan 78 miliar rupiah. Untuk pemeliharaan 12 miliar. Untuk biaya konstruksi itu 149 miliar. Untuk biaya tanah atau lahannya itu sebesar 481 miliar. Untuk biaya arsitek itu 50 miliar. Untuk biaya administrasinya juga 50 miliar. Dan untuk biaya lain-lain atau anggaran yang tidak terduga dikisarkan 35 miliar rupiah. Jadi kisaran totalnya yaitu 838 miliar 150 juta. Di sini juga ada ruang-ruangan untuk apartemennya, yaitu ada basement untuk stand penjualan. Yang kedua ada basement untuk parkir. Di lantai 1 ada retail besar untuk tempat retail besar. Di lantai 1 juga ada stand-stand lagi. Di lantai 2 sampai 3 itu coworking space. Dan di lantai 2 itu ada cafe dan resto. Sedangkan di lantai 4 sampai 7 itu ditempatkan untuk kantor sewa apartemennya. Untuk di lantai 8 itu lobi apartemen. Dan lantai 9 sampai 19 itu unit apartemen. Di lantai 20 ada fasilitas penunjang dan di lantai 21 itu rooftop. Di sini juga sudah dijabarkan kapasitas ruang-ruangannya, terus luas ruangannya juga, untuk biaya per unit per bulan sama per tahunnya dan totalnya berapa. Pendapatan apartemen. Di sini ada gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain. Di mana biaya gaji karyawan ini untuk keseluruhannya kurang lebih per bulan itu 131 juta. Untuk listrik dan air itu dikisarkan 1 miliar 300 juta. Dan untuk pemeliharaan apartemen yaitu 3 miliar 500 juta. Dan untuk lain-lainnya atau yang biaya tak terduganya itu dikisarkan 500 juta rupiah. Dan juga di sini saya menaruhkan
rumus pinjaman ke bank dan beberapa lama untuk pengembalian pinjaman tersebut pada bank tersebut. Untuk kesimpulannya, setelah dilakukan analisa aspek teknis dan aspek finansial yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, lokasi rencana pembangunan apartemen ini strategis karena lokasi lahan dekat dengan beberapa tempat wisata serta lahan yang berbatasan dengan laut memiliki potensi view yang indah. Yang kedua, dari segi teknis, perencanaan pembangunan apartemen ini telah sesuai dengan standar zoning yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan yang ketiga, dari segi finansial, dengan nilai investasi sebesar 838 miliar 150 juta, dihasilkan keuntungan per tahun sebesar 288 miliar 102 juta rupiah per tahun. Dalam jangka waktu 5 periode atau 5 tahun beroperasi dapat mengembalikan nilai modal tersebut. Sekian, terima kasih.